Shalom jemaat Tuhan, Mission in Action. Memiliki keyakinan saja tidak cukup, perlu dilanjutkan dengan tindakan nyata. Karena yang membuat tujuan Anda tercapai bukanlah karena yakin, tapi karena bertindak. Akan hadir segera sebuah komunitas pemberdayaan bagi kita semua, Empowering Community, memperlengkapi jemaat MCC dengan pengetahuan, ide, dan keterampilan agar dapat sukses membangun profesi, pekerjaan, dan bisnisnya melalui pelatihan dan bimbingan. Saya mengundang jemaat yang ingin bergabung dalam komunitas ini pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang setuju dan percaya bahwa hidupnya diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya dong, Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya senang bisa bertemu dengan Anda semua dan menyapa Anda semua meskipun secara online. Dan seperti yang saya katakan barusan, saya berharap kita semua tetap ada dalam keadaan yang baik karena harus kita akui dampak pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara, terhadap kondisi keuangan keluarga untuk kebanyakan orang itu sangat terasa. Sehingga diperlukan yang namanya semangat dan inisiatif jitu untuk menghadapinya. Jadi itu dua kata kuncinya tuh ya, tetap semangat dan punya inisiatif jitu untuk menghadapinya. Nah, oleh karena itu, MCC, gereja kita, menyediakan sebuah program yang diberi nama Empowering Community, program di mana semua Anda berada saat ini, di mana kita semua akan saling membantu dan saling memberdayakan, terutama di dalam bisnis dan pekerjaan. Itu sebabnya saya menyambut Anda semua, selamat datang dalam program Empowering Community Fellowship, dengan tagline-nya diberdayakan untuk memberdayakan. Empowering Community adalah sebuah komunitas, sebuah wadah yang disiapkan untuk memperlengkapi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan ide, dan keterampilan, agar kita semua dapat sukses membangun profesi, pekerjaan, dan bisnis melalui pelatihan dan bimbingan. Saya percaya saat ini saya berhadapan dengan business owners dan future business owners. Saya percaya saat ini saya sedang berhadapan dengan para pemilik usaha dan calon-calon pemilik usaha. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini, untuk program yang boleh ada ini, memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan sepanjang acara. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk sebuah program yang luar biasa yang Tuhan jadikan juga buat kami. Kami minta tuntunan Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir, biar kiranya Tuhan tolong kami, beri kepada kami hikmat untuk kami boleh mengerti, menangkap apa yang menjadi pesan buat setiap pribadi kami pada siang hari ini. Tuhan, Engkau adalah Tuhan di atas segalanya, Engkau Tuhan di atas teknologi. Untuk itu kami berdoa, biar kiranya Tuhan juga berkati teknologi yang kami pakai ini Tuhan, supaya semua berjalan dengan baik, signal berjalan dengan baik, segala sesuatu berjalan dengan baik sampai kepada akhirnya. Kami serahkan juga semua pembicara yang akan berbagi juga, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri tuntunan, Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, kami bersuka cita, semuanya katakan, Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, hanya untuk memastikan bahwa kita semua antusias dan semangat, boleh saya lihat dua jempolnya ke atas, Bapak Ibu Saudara semuanya? Oke, so ladies and gentlemen, this is Empowering Community Fellowship.
Bapak, Ibu, Saudara semua, kita akan masuk kepada pembicara pertama yang akan sharing dan berbagi kepada setiap kita untuk menjelaskan lebih dalam apa sih itu empowering community. Dan yang pertama berbicara nanti, beliau adalah founder dan CEO dari PT Komunika Cipta Performa. Beliau juga adalah International Certified Coach and Trainer, dan beliau juga adalah pendiri atau founder dari Yayasan Menora Cipta Cemerlang. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah Bapak Anta Kirana. Oke, terima kasih Hendra. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang. Kita bertemu kembali di udara, di WiFi channel internet. Ya, dan saya senang sekali bisa membersamai kita bersama-sama siang hari ini karena saya meyakini bahwa acara ini ada karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan agar kita bisa saling memberdayakan satu dengan yang lain. Dan sebelum kita untuk masuk lebih jauh lagi di dalam program atau aktivitas komunitas pemberdayaan ini, maka saya akan memberikan kepada teman-teman short brief atau sebuah penjelasan singkat, introduction tentang apa empowering community, mengapa kita melakukan ini sebagai sebuah gereja, dan selanjutnya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Saya akan sharing kepada Bapak Ibu. Apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Kalau sudah bisa dilihat, bisa diangkat kedua jempolnya. Oke, baik ya. Nah, empowering community, kita mempunyai visi dan misi memperlengkapi jemaat MCC dengan pengetahuan, ide, dan keterampilan agar dapat sukses membangun profesi, pekerjaan, dan bisnisnya melalui pelatihan dan bimbingan. Jadi kita akan fokus kepada jemaat MCC, ini adalah kita semuanya yang hari ini hadir. Apakah Anda pegawai, apakah Anda pengusaha, apakah Anda belum bekerja, siapapun Anda yang adalah jemaat MCC, Anda boleh bergabung di dalam komunitas ini. Kemudian yang akan diberikan kepada kita semua adalah pengetahuan, ide-ide, gagasan, dan juga keterampilan-keterampilan leadership, communication, selling skill, negotiation, bisnis, atau apa saja, agar tujuannya supaya kita semua bisa sukses membangun profesi kita. Mungkin hari ini kita mempunyai profesi free untuk freelance, atau profesi-profesi pekerjaan yang bekerja setiap hari di perusahaan, atau profesi lainnya. Bahkan di pekerjaan, dan juga tadi Bapak Hendra sudah menyampaikan, kalau Anda ingin membangun sebuah bisnis, itu juga bisa kita bantu bersama-sama. Melalui apa? Melalui pelatihan dan memberikan bimbingan atau mentoring. Jadi jelas sekali, kalau Anda hari ini jemaat MCC, maka Anda mempunyai hak untuk bersama-sama di dalam aktivitas komunitas pemberdayaan empowering community ini. Dan kemudian siapkan diri teman-teman, Bapak Ibu, silakan buka pikiran, hati untuk terima pengetahuan, ide, dan keterampilan agar kita membangun profesi pekerjaan bisnis kita lewat training dan bimbingan. Ya, nah selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan komunitas pemberdayaan. Maka ada sebuah definisi yang saya ambil dari Collins Dictionary. Community is friendship between different people or groups and a sense of having something in common. Jadi kita adalah orang-orang yang berbeda latar belakang, berbeda gender, berbeda kemampuan, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda gaya komunikasi, atau perbedaan cara berpikir. Tidak apa-apa, karena beda itu menunjukkan keindahan. Sehingga ketika kita berbeda-beda, hari ini kita datang bersama-sama dalam komunitas ini untuk mencapai sesuatu hal yang sama, yaitu mendapatkan progres, mendapatkan sukses di dalam pekerjaan dan bisnis kita. Ya, dan apa definisi memberdayakan? To empower someone, artinya to give them the means to achieve something, for example, to become stronger or more successful. Jadi empower itu artinya, memberdayakan artinya sebuah cara yang akan diberikan untuk supaya kita semua bisa mencapai atau achieve, mendapatkan tujuan atau goal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga
komunitas pemberdayaan adalah kita orang-orang yang berbeda di banyak hal, namun mempunyai satu tujuan, yaitu kita bisa berhasil bersama dengan Tuhan, dan izinkan nanti setiap kita saling memberdayakan satu dengan yang lain, dan komunitas ini akan komit membantu semua Bapak Ibu bagaimana caranya kita bisa memiliki sikap, karakter, pengetahuan, keterampilan yang lebih baik di pekerjaan dan bisnis kita. Ya, dan tagline seperti dikatakan oleh Bapak Hendra tadi, diberdayakan untuk memberdayakan. Tagline ini dibuat dengan sebuah tujuan. Kata yang pertama, diberdayakan. Artinya bahwa komunitas Empowering Community ini akan memfasilitasi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk semakin diberdayakan potensinya, talentanya, sumber dayanya, dan lain-lain agar menjadi maksimal bersama dengan kekuatan yang Roh Kudus berikan ke dalam hidup kita. Dan memberdayakan itu artinya apa? Saya menantang, kami menantang kita semua untuk bagi yang berkontribusi, entahkah itu lewat ekspertis, waktu, dana, pemikiran, dalam memberdayakan orang lain. Jadi bagi kita yang hari ini perlu diberdayakan, tentunya semua orang perlu diberdayakan. Bagi yang mau memberdayakan orang lain, silakan juga. Jadi mimpi empowering daripada community ini adalah kita dalam jemaat MCC, kita bisa ada proses saling. Yang lemah kita kuatkan, yang kuat kita tambah kuatkan. Dan proses ini bisa terjadi. Sehingga seperti gereja mula-mula, ya, kita ada saling menopang, mendukung satu dengan yang lain. Mungkin hari ini kita dibantu, siapa tahu bulan depan kita membantu. Nah, ini yang akan terjadi di dalam komunitas ini. Dan silakan jika Bapak Ibu Saudara nanti hari ini Anda tertarik untuk terus tertanam di dalam komunitas ini, silakan bisa join WhatsApp group di EMCC, Empowering, ya, ECMCC maksudnya ya, ECMCC, Empowering Community MCC ada di situ. https://bit.ly ECMCC. Ya, nanti akan diberikan buat teman-teman di kolom chat. Dan slide terakhir, nanti jika teman-teman ingin bergabung bersama dengan kami, maka ada beberapa peran yang akan teman-teman bisa ambil. Peran dan keanggotaannya seperti ini. Ya, saat Anda bergabung dalam komunitas pemberdayaan ini, maka Anda dapat memilih peran atau peran-peran. Karena perannya tidak hanya satu, bisa lebih dari satu, sebagai berikut. Yang pertama, jika Anda memilih menjadi members, maka Anda berkomitmen hadir dalam event-event Empowering Community yang diadakan dan terlibat aktif di WhatsApp group, ya, Empowering Community MCC ini. Nanti semua informasi pembicaraan dan pengetahuan, ide akan semua ditaruh di dalam WhatsApp group ini. Namun jika Anda ingin juga menjadi mentees, bukan hanya jadi member. Mentees adalah orang yang berkomitmen untuk dimentor oleh mentors-mentors yang ada di dalam pekerjaan dan bisnis. Contoh, Anda seorang manajer dan Anda ingin dimentor oleh salah satu mentor kita, misalkan Pak Davi Makimian, maka Anda hubungin beliau, lalu mintalah waktunya, ngobrol, dan silakan. Satu mentor bisa mementor 3-5 orang. Oke? Dan juga bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin membangun sebuah bisnis, Anda juga bisa dimentor oleh mentor-mentor yang ada. Dan yang ketiga, jika Anda ingin berperan sebagai seorang mentor, maka perlu komitmen dalam membantu mentee untuk mencapai tujuannya. Waktu, tenaga, dan ekspertis kita yang kita miliki bisa kita bantu. Dan yang keempat, Anda juga bisa menjadi investor, artinya berkomitmen untuk memberikan bantuan dana. Ya, tidak perlu regular, tetapi kapan saja Anda ingin memberikan bantuan dana, khususnya dana ini akan dipakai untuk keperluan mentoring bisnis. Bagi Bapak Ibu yang ingin membangun bisnis bersama-sama, maka dana dari mentoring bisnis ini akan diberikan kepada setiap mentor, dan mentorlah yang akan mengatur bagaimana penggunaan dananya bagi mereka yang akan membangun bisnisnya. Sehingga nanti dalam Empowering Community ini bukan hanya insight-insight untuk memberdayakan kita yang kita terima, namun ada hubungan mentorship, ya, antara yang dimentor dengan yang mementor. Anda bisa dimentor dalam pekerjaan, bisa juga dimentor dalam membangun bisnis. Oke? Demikianlah
Sehingga firman Tuhan yang menjadi landasan kita membuat empowering community ini adalah Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tuhan Yesus memberkati. Welcome aboard. Terima kasih Bapak Anta Kirana. Jadi Bapak Ibu Saudara, sederhananya komunitas empowering atau empowering community ini adalah untuk memastikan setiap kita menjadi pribadi yang maksimal. Maksimal bukan saja hanya di profesi kita, pekerjaan kita, bisnis kita, tapi maksimal juga dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Maksimal baik tadi sudah disebut tuh ya, dalam segi danaka, tenaga, waktu, pemikiran, banyak hal. Dan Bapak Ibu Saudara jangan khawatir kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada yang ketinggalan, atau ada yang kurang dimengerti, perlu ditanyakan, gak usah khawatir. Ikuti saja dulu, ikuti saja terus sampai akhir, dan nanti di akhir acara, kalau seandainya ada yang Bapak Ibu Saudara perlu tanyakan, silakan bisa tanyakan kepada gembala wilayah masing-masing, atau kepada para penatua, atau kepada kami semua juga, kami akan sangat senang untuk bisa membantu memberi penjelasan yang lebih lanjut kepada Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, setelah Bapak Anta Kirana, pembicara kita yang kedua yang akan sharing kepada Bapak Ibu Saudara semua adalah seorang yang luar biasa, karena beliau punya visi yang sangat luar biasa menurut saya, to create and building eternal values, menciptakan dan membangun nilai-nilai kekekalan. Beliau mempunyai background memanage atau mengelola berbagai bisnis, mulai dari properti, retail, media, advertising, otomotif, online travel, pendidikan, dan fertilizer. Beliau saat ini adalah CEO dari PT Saputra Global Harvest yang bergerak di pupuk batubara dan nutrisi tanaman. Beliau juga saat ini adalah CEO dari PT Alternatif Media Group, bergerak di media dan advertising. Beliau saat ini adalah chairman dari PT Avabanindo Perkasa, eksklusif media dari MRT Jakarta. Beliau juga adalah chairman dari PT Terampil Online Pratama. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Inilah Bapak Davi Makimian. Baik, selamat siang semuanya, shalom. Kita bersyukur ya bahwa pada akhirnya inisiatif daripada empowering community ini bisa diluncurkan. Ya, kita sudah menggodoknya selama kurang lebih 2 tahun terakhir, yaitu sejak terutama gagasan tersebut bangkit lagi dan kita eksekusi sejak pandemi waktu itu berlangsung 2020. Dan kita bersyukur bahwa gereja tetap memfasilitasi, memiliki inisiatif-inisiatif bertujuan untuk kita bisa saling memberdayakan, dan untuk itulah hadir hari ini kita luncurkan Empowering Community. Saya yakin dan percaya bahwa kehadiran dan ketergabungan saudara di dalam Empowering Community ini akan sangat bermanfaat. Jadi kita saling nanti, seperti tadi ayatnya, Ibrani 10 ayat 24 tadi, saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Nah saudara, saya hari ini akan share sebentar saja tentang 2 hal, yaitu kingdom builder dan juga wealth builder, dan tentunya kita dipanggil sebagai orang percaya untuk sebagai kingdom builder atau seseorang yang dipanggil untuk membangun kerajaan Tuhan. Dalam hal ini kita bicara konteksnya adalah tentang bisnis, ya, tentang panggilan sebagai kita di marketplace. Dan kalau kita lihat memang Yesus itu, saudara, Yesus itu lahir dan dibesarkan di marketplace. Dia anak seorang tukang kayu dan dia terlibat bahkan di dalam bisnis orang tuanya pada saat itu selama beberapa tahun. Dan kita tahu Yesus dipanggil di usia lanjut, ya, di usia kira-kira 30 tahun, dan pada saat itu sebelumnya saya yakin dan percaya walaupun tidak tercatat di Alkitab, tapi Yesus sempat bekerja di marketplace. Bahkan orang-orang atau murid-murid yang direkrut juga adalah orang-orang yang dipanggil dari marketplace. Makanya nggak heran kalau Yesus itu di dalam pengajarannya atau teachingnya, dia banyak sekali menggunakan istilah-istilah yang dipakai di dalam bisnis, atau bahkan parables atau perumpamaannya pun tentang dirham, tentang talenta yang hilang, dan segala macam. Dan Yesus banyak sekali memakai contoh-contoh tentang
keuangan. Nah, saudara, hari ini kita akan fokus kepada satu saja, yaitu bagaimana caranya kita bersama-sama sebagai orang yang dipanggil di dalam marketplace bisa menjadi seorang yang menjadi kingdom builder atau seseorang yang mengedepankan atau mengusahakan, memajukan daripada kerajaan Allah di panggilan profesional kita, di panggilan daripada marketplace kita. Nah, saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang bernama Ed Silvoso. Ed Silvoso bilang, katanya begini, ada 3 jenis orang percaya ketika mereka ada di dalam marketplace. Yang pertama adalah mereka yang bekerja hanya untuk membiayai kehidupannya atau hanya untuk bertahan hidup. Jadi itu jenis yang pertama, yaitu mereka yang hanya bekerja, tujuannya apa? Dari gaji ke gaji, menantikan gaji, dan hanya untuk membiayai kehidupannya. Tapi ada jenis manusia, orang percaya yang kedua, yaitu mereka yang mempraktekkan daripada prinsip-prinsip kebenaran di dalam pekerjaan mereka. Tapi mereka hanya fokus kepada yang penting dirinya sendiri. Yang penting saya tetap bekerja baik, rajin, saya nggak menyolong dalam perusahaan, saya tetap memiliki prinsip-prinsip, menjalankan prinsip-prinsip kebenaran, tapi fokusnya kepada diri sendiri. Nah, yang ketiga, saudara, adalah orang percaya yang bekerja dan mentransformasikan tempat bekerjanya bagi Kristus. Jadi dia melihat bahwa orang yang ketiga ini, saudara, mereka melihat daripada pekerjaannya sebagai ladang, sebagai misi. Jadi, nah, kesalahan terbesar daripada kita, orang percaya yang dipanggil di dalam sebagai pelayan Tuhan dan juga sebagai pekerja atau profesional, kita terjebak seringkali membedakan atau memisahkan antara panggilan sekuler dengan panggilan spiritual. Nah, ini adalah kesalahan terbesar dan merupakan pembodohan dari iblis bagi orang-orang percaya. Kita hanya memiliki satu status saja. Boleh sama-sama katakan satu status. Nah, satu status ini, saudara, kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara yang bekerja, maka kita bekerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Setiap hari kita itu adalah hamba. Kita bukan pelayan Tuhan sebagai hamba Tuhan di dalam Sabtu atau Minggu saja, tapi kita dipanggil setiap hari di dalam pekerjaan kita, dimanapun level lini kehidupan kita, kesibukan kita, kita dipanggil sebagai hamba Tuhan. Nah, ini menjadi background yang penting untuk saya akan masuk di dalam 4 hal atau 4 fokus area ketika saudara mau menjadi kingdom builder. Nah, saya teringat seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa yang bernama Billy Graham. Billy Graham bilang begini, saudara. Almarhum Billy Graham. Dia bilang begini, saya percaya, I believe, one of the next great moves of God is going to be through the believers in the marketplace. Dia bilang apa, saudara? Bahwa saya percaya bahwa panggilan atau kegerakan yang besar yang akan terjadi di akhir zaman nanti adalah panggilan dari orang-orang yang ada di dalam marketplace. Nah, bagi saudara yang sudah dipanggil di dalam marketplace atau saudara yang akan nanti masuk di dalam dunia marketplace, baik saudara sebagai seorang profesional atau saudara dipanggil sebagai seorang entrepreneurs atau business owners, maka kita memiliki tugas, kita memiliki tanggung jawab atau kepercayaan yang besar dari Tuhan untuk kita bisa menggerakkan, mentransformasikan dunia kerja kita dimanapun kita ada, supaya nama Tuhan itu ditinggikan, supaya Tuhan bisa mentransformasikan juga ke dunia kita di mana kita ada melalui kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Nah, untuk itu kalau kita mau fokus sebagai kingdom builder, sebagai orang-orang yang dipanggil di dalam marketplace, minimal ada 4 area yang kita akan pelajari atau akan menjadi fokus kita, yaitu terambil dari kata LIFE, leadership, life ya. Life itu kehidupan ya. Kehidupan kita sebagai transformator, sebagai orang yang dipanggil sebagai kingdom builder. Life itu apa, saudara? Leadership, I-nya adalah influence, F-nya adalah finance, dan E-nya atau I adalah expertise. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang 4 fokus area yang harus kita sama-sama mengerti bahwa di dalam kehidupan kita sebagai kingdom builder, sebagai orang yang dipanggil di dalam marketplace yang akan menjadi bagian di dalam kegerakan di akhir zaman ini, kita akan mempersembahkan Tuhan di dalam kita punya leadership, kita punya influence, kita punya finance, and kita punya expertise.
Nah, saudara, yang pertama adalah leadership. Leadership, saudara tahu cerita ya bagaimana Yusuf itu bisa memimpin pada saat itu dari penjara pada saat itu, lalu dia sesuai dengan proses Tuhan, maka ia diangkat menjadi orang nomor 2 pada saat itu di Mesir. Dan pada saat itu kita tahu ceritanya, saudara, di Kejadian pada saat itu 47 ada terjadi kelaparan. Ada 7 tahun lamanya, dan Yusuf itu dipersiapkan Tuhan untuk bisa menyelamatkan daripada bangsa, daripada bumi pada saat itu melalui kekuasaan atau leadership yang dipakai ketika ia menjadi orang nomor 2 pada saat itu di bawah Firaun. Dan saudara, 7 tahun kelaparan. Kalau saudara baca Kejadian 47, melalui leadership-nya pada saat itu, dia bisa menyelamatkan bumi. Ada hikmat Tuhan yang menyertai leaders pada saat itu, yaitu dalam hal ini Yusuf. Bagaimana caranya pada saat itu ketika dia berhasil untuk menyimpan daripada semua bahan-bahan makanan. Rakyat pada saat itu masih ada uang, beli makanan. Pada saat rakyat udah nggak punya uang, rakyat masih punya ternak. Oke, sekarang udah nggak ada uang, silahkan beli, tukar ternaknya buat saya, kata Yusuf, dan yang berikutnya ini, bahan makanan. Dan pada saat itu lalu ternaknya pun udah habis. Lalu mereka menyerahkan tanah mereka. Bahkan mereka pada saat itu ketika tanahnya diserahkan, lalu Yusuf bilang begini, sekarang kamu kerja sama Firaun. Sekarang kalau kamu nanti bekerja, ada hasilnya, ini benihnya, maka 1/5 adalah milik Firaun, 4/5-nya milik kamu. Dan pada saat itu mereka bekerja semuanya untuk Firaun. Di dalam hikmat Tuhan, Yusuf menggunakan leadership-nya, dan pada saat itu kita tahu ceritanya bahwa bumi bisa diselamatkan. Ada banyak cerita di Alkitab tentang Daniel. Bagaimana Daniel dipakai dengan luar biasa. Boleh ditampilkan Daniel 1. Daniel 1 firman Tuhan pada saat itu bilang begini, lalu raja katanya bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, membawa beberapa orang Israel yang dari keturunan raja dan keturunan kaum bangsawan. Perhatikan, orang-orang yang memiliki kualitas ini, saudara, mereka akan menjadi leaders, yaitu orang-orang yang tidak ada celah, orang-orang yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kita tahu ceritanya pada saat itu bahwa Daniel bukan orang sendirian. Ada banyak orang-orang lain, dan Daniel merupakan salah satu daripada orang-orang yang pada saat itu dibawa. Tapi di penghujung daripada Daniel 1, cukup ayatnya, host, di penghujung daripada Daniel 1 pada saat itu, kita tahu bahwa di dalam ketika raja melihat daripada seluruh orang-orang yang tadinya dipanggil, yang difilter, disaring tadi, tidak ada yang memiliki hikmat sama seperti Daniel, katanya. Dan kita dipanggil, ada hikmat Tuhan, ada pengetahuan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memimpin. Yang kedua, yaitu influence. Selain daripada leadership, kita dipanggil ya di dalam semua bagian kita, dimanapun. Saudara ibu rumah tangga, pasti kita adalah seorang pemimpin. Kita memimpin anak-anak kita. Kalau saudara sebagai kakak, saudara punya adik. Kalau saudara di kantor, saudara mungkin punya anak buah. Saudara ada orang yang bekerja. Setiap dari kita, pasti kita dipanggil menjadi seorang pemimpin. Leadership. Di dalam empowering community, kita akan diberdayakan di dalam kemampuan untuk bisa memimpin sesuai dengan hikmat, di dalam prinsip-prinsip kebenaran. Yang kedua adalah influence. Bisa ditampilkan ayatnya. Ini adalah cerita mungkin yang saudara sering kali kita tahu ceritanya bagaimana Yesus pada saat itu dipanggil, dan di malam terakhir pada saat itu, atau sebelum Petrus pada saat itu dia menyangkal Yesus. Perhatikan ayat ini ayat yang jarang sekali dibaca. Simon Petrus dan seorang murid lain yang tidak tercatat namanya mengikuti Yesus. Murid itu dikatakan mengenal imam besar. Boleh sama-sama katakan mengenal. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus. Murid itu ke halaman istana imam besar, tetapi Petrus tinggal di luar, di dekat pintu. Pada saat itu Petrus gak bisa masuk. Maka murid lain yang tadi, katanya yang mengenal imam besar, kembali keluar, lalu ia bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk, katanya. Cukup tampilannya. Saudara bisa melihat ada influence. Setiap dari kita orang percaya, kita dipercayakan yang namanya pengaruh. Boleh sama-sama katakan pengaruh. Kalau saudara mau menjadi kingdom builder, maka di level apapun kita, sesuai dengan pengurapan dan hikmat dan kuasa yang Tuhan berikan, maka akan ada
apa itu namanya, influence atau pengaruh yang kita bisa miliki. Dan ini yang harus kita gunakan untuk nanti saling memberdayakan ketika di dalam empowering community ini. Saudara lihat, Petrus nggak bisa masuk. Salah satu murid itu sudah masuk ke dalam, dan lalu lihat bahwa Petrus tertinggal di luar, lalu dia kembali, dia bicara kepada imam besar, dan dia bilang lalu sama penjaganya, aku udah bicara sama imam. Orang ini adalah teman saya, maka kasih dia masuk. Saudara lihat, pengaruh yang dipercayakan dalam hidup kita, itu bisa merubah kehidupan orang lain. Katakan amin. Yang ketiga adalah tentang finance. Saudara, finance, 2 Korintus 9 bilang, ia, yaitu Tuhan yang menyediakan benih, katanya, bagi apa saudara? Benih bagi penabur dan roti untuk benih untuk ditabur dan roti katanya untuk dimakan. Dan perhatikan bahwa Tuhan menyediakan benih supaya Tuhan mau lipat gandakan dan Tuhan mau menumbuhkan melalui benih yang kita tabur. Kita akan diperkaya. Kalau saudara mengerti tentang prinsip ini, ketika saudara taburkan benih saudara, maka saudara katanya akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati untuk membangkitkan syukur kepada Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Di dalam kehidupan saudara dan saya ada dipercayakan benih. Benih tujuannya harus untuk ditabur. Maka kalau saudara mau menjadi kingdom builder, bukan wealth builder, kalau wealth builder itu mereka fokus untuk memperkaya dirinya. Saya mendapatkan, maka untuk saya, maka saya harus simpan untuk saya, untuk masa depan saya, keluarga saya, anak-anak saya. Tapi kingdom builder, dia tahu yang namanya benih, ya dia tahu yang namanya roti. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur, dan Tuhan akan lipat gandakan itu untuk memperkaya daripada kebajikan-kebajikan dan mendatangkan ucapan syukur dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi resources yang saudara dipercayakan Tuhan, tujuannya adalah untuk memberdayakan orang lain lagi, bukan untuk diri saudara sendiri. Kalau saudara Tuhan memberkati kita, hari ini itu tujuannya bukan supaya kita bisa menaikkan standar daripada kehidupan kita, tapi kita harus menaikkan standar daripada pemberian kita untuk memberdayakan orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tentang expertise. Keluaran 31, firman Tuhan bilang begini, saudara. Keluaran 31, Tuhan bilang sama Musa, aku telah tunjuk, katanya ada Bezalel. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Lihat saudara, pengurapan itu akan mendatangkan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, supaya dia bisa mengerjakan berbagai rancangan untuk mengasah batu permata dan lain-lain. Di ayat ke-6, juga aku menetapkan, ada di sampingnya Aholiab, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan bahwa expertise itu datangnya dari Tuhan. Keahlian itu datangnya dari Tuhan. Tuhan tetapkan itu supaya kita bisa membangun segala sesuatu seperti yang nanti aku kasih tahu, kata Tuhan. So, 4 fokus ini, saudara, yang akan menjadi fokus kita hari ini, untuk kita bisa menjadi seorang kingdom builder, yaitu melalui kita punya leadership, melalui kita punya influence, melalui kita punya finance, dan kita punya expertise. Dan saya akan tutup di dalam Ibrani 10 ayat 24, firman yang sudah dikatakan tadi, marilah kita saling, katanya, memperhatikan, dan marilah kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Tuhan berkati kita semua. God bless. Terima kasih Bapak Davi Makimian. Ada 4 jadi ya Bapak Ibu Saudara ya. Life, LEFA, Leadership, Influence, Finance, dan Expertise. Saya yakin kita pasti diberkati dengan apa yang baru saja Bapak Davi Makimian bagikan buat kita semua. Dan sekarang kita akan menuju kepada special guest, tamu spesial kita pada siang hari menjelang sore hari ini. Dan sedikit informasi mengenai beliau yang bisa saya bagikan adalah beliau mempunyai keahlian dan ketertarikan di dalam area strategi, management system, organizational and culture development, leadership, creativity and innovation. Beliau juga adalah executive coach dan beliau juga adalah seorang motivator.
Beliau memulai karirnya tahun 1989 di PT IPTN Bandung. Dan sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang, kurang lebih 30 tahun sampai dengan sekarang, beliau saat ini ada di PT Astra International Tbk dan menjabat sebagai Corporate Advisor. Bapak Ibu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Insinyur Hizkia Purwoko MM. Shalom, terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa pada sore ini. Tetap saya mengucapkan semangat pagi untuk kita semua. Pak Davi sharingnya mantap luar biasa. Saya sangat diberkati. Dan teman-teman sekalian, inisiatif seperti ini bagi saya bukan hal yang baru. Banyak hal digagas untuk inisiatif semacam ini. Namun saya terus terang menunggu-nunggu yang sukses. Karena yang sukses itu tidak banyak. Nah, untuk itu ketika kita mengawali inisiatif seperti ini, selain kita telah dibekali oleh hikmat dari firman Tuhan tadi oleh Pak Davi, kita juga perlu mengerti mengapa yang lain gagal dan mengapa Anda akhirnya sukses. Itulah sebabnya saya memilih beberapa pemikiran yang menurut saya bisa kita pertimbangkan, sekaligus kita sepakati teman-teman. Karena firman Tuhan mengatakan tidak mungkin orang berjalan bersama-sama kalau tidak sepakat. Jadi siang hari ini izinkan saya untuk membagikan beberapa hal dan kita bisa menyepakati nanti pada akhirnya. Baik, apakah sudah kelihatan slide saya? Oke, puji Tuhan. Ya, entrepreneurial spirit atau semangat kewirausahaan, saya akan menggarisbawahi dua kata ini. Yang pertama adalah entrepreneurial, yang kedua adalah kata spirit itu sendiri. Teman-teman sekalian, tak kenal maka tak sayang, katanya begitu ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hizkia Purwoko, masih aktif sebagai advisor di Astra International. Kemudian saya berasal dari kota kecil, kota tembakau, yaitu Temanggung, Jawa Tengah. Mungkin ada pernah ke sana, ada dua gunung yang menarik untuk didaki, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro. Bagi para entrepreneur atau calon entrepreneur, mendaki gunung is does matter ya. Yang ketiga di sini, ini karir saya diawali dari IPTN terkait dengan pesawat terbang. Sekarang saya banyak hal terkait dengan leadership, organization development, culture, dan seterusnya. Dan ini keluarga saya, keluarga kecil yang saya rindu tetap setia di dalam hadirat Tuhan, dalam pelayanan. Ini adalah hobi saya sekitar musik dan kesenian, dan ini pelayanan saya. Saudaraku sekalian, entrepreneurial spirit mengapa ini penting? Karena firman Tuhan sendiri juga menegaskan pentingnya kesatuan roh. Jadi Pak David tadi sudah sangat baik memberikan kita satu pengantar bahwa di luar Tuhan sebenarnya, Yohanes pasal 15, kita tidak bisa berbuat apa-apa. ICMCC ini juga akan tidak sukses kalau tidak ada peran Tuhan di sana. Namun, katakanlah perjanjian lama pun adalah antara dua pihak, Tuhan dan manusia. Jadi harus ada yang menyatukan, dan perjanjian baru pun demikian. Itu diikat oleh darah Kristus, dan itu juga diikat oleh sesuatu. Dan salah satu yang kita lihat di Efesus 4 ayat 3-4 ini adalah, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh kita ada di ICMCC. Satu roh, nanti saya akan menawarkan entrepreneurial spirit. Sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan, kita empower to be empowered. Satu pengharapan, dan terkait dengan panggilanmu, LIFE tadi, saya kira masuk di sini. Ya, kita dibekali sesuai dengan talenta kita, dan kita diberdayakan dan memberdayakan. Nah, teman-teman sekalian, entrepreneur, individu yang bisa menciptakan bisnis yang baru. Jadi kalau ini pun kita sudah tidak sepakat, rasanya nggak usah jadi member ICMCC. Karena kalau Anda punya mental karyawan, maka Anda tidak cocok untuk jadi member kelompok ini. Kelompok ini adalah pencipta, kelompok creator. Ya kan, bukan kelompok penikmat. Ini menjadi penting bagi kita. Individu yang bisa menciptakan bisnis yang baru, bersedia menanggung sebagian besar risiko, bukan cari kenyamanan, tetapi untuk membayar harga. Ini kalimat-kalimat ini sangat penting bagi kita semua. Sebagai imbalannya bisa menikmati sebagian besar keuntungannya, extraordinary progress. Jadi seperti saya juga di Astra, kami sudah lama tidak merekrut karyawan baru. Kami merekrut kontributor baru, sebab kami tidak mau menampung begitu banyak orang yang numpang hidup. Kami memerlukan solution provider atau orang-orang yang mau
secara militan bergabung dalam tim solusi. Bukan sekedar orang yang menunggu gaji atau menjadi salaryman. Ini menjadi satu pembanding. Nah, sebagai contoh saja, karena saya bekerja di Astra, saya sudah minta izin Pak Anta, boleh nggak pakai figur, ya kan? Nah, ini figur yang mudah-mudahan teman-teman kenal ya, mungkin tidak kenal dekat, tetapi setidaknya pernah membaca. Seorang namanya William Suryajaya, yang akhirnya kita kenal sebagai founder dari Astra. Dia lahir di Majalengka ya, bukan Jakarta. Keluarga pedagang, bukan keluarga pebisnis ya. Kemudian yatim piatu sejak 12 tahun. Secara di atas kertas tidak ada harapan. Tidak ada orang yang akan menyangka bahwa pada akhirnya dia akan menjadi salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Tetapi faktanya berbeda. Pada tahun 257, 20 Februari, dia mendirikan Astra International Incorporation, adalah satu bisnis, satu company dengan 4 karyawan di garasi, menjual hasil bumi. Lalu sekarang ini, kemarin kami merayakan ulang tahun yang ke-65, ini sudah menjadi bisnis yang raksasa, 7 lini bisnis, dengan 230 perusahaan di dalamnya, dan 226.000 karyawan yang bernaung di dalamnya. Itu baru karyawan. Kalau mereka menikah semua, kali 2. Kalau punya anak 1 kali 3, punya anak 2 kali 4, itu baru karyawan, belum lagi supplier. Satu pabrik mobil kami, satu pabrik sepeda motor, itu bisa ada ratusan supplier. Di dalamnya ada ratusan, mungkin ribuan karyawan. Jadi di bawah pohon yang rindang Astra International Group itu, bernaung jutaan nyawa yang bisa menikmati hidup lebih baik. Nah, ini yang tadi Pak Davi sampaikan. Jadi pada akhirnya kita ini sedang merenungkan bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain dan orang banyak. Dan itulah spirit yang ada pada William Suryajaya itu ketika dia mendirikan Astra International pada tahun 57. Saya ingin kita melihat satu video ini, mudah-mudahan bisa saya putar. Setengah abad Astra berkiprah, berawal pada tahun 1957. Seiring derap langkah pembangunan nasional dan kemajuan perekonomian Indonesia, PT Astra International Tbk tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kelompok perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang usaha otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, teknologi informasi, dan infrastruktur. Dengan lebih dari 118.000 karyawan yang tersebar di seluruh tanah air, dikelola oleh manajemen yang solid, profesional, dan tanggap akan perkembangan dunia usaha. Ya, itu adalah Astra pada waktu ulang tahun ke-50, berarti tahun 2007 ya, dan sekarang sudah 2022 dan makin berkembang oleh berkat kemurahan Tuhan. Nah, apa rahasianya? Yang pertama adalah entrepreneurial spirit. Semangat kewirausahaan yang terus dipelihara, dipupuk. Dan ini menyatukan kami sekian ratus ribu orang di dalam Astra. Yang kedua adalah nilai-nilai. Tadi Pak Davi men-sharingkan kita nilai LIFE. Astra mempunyai 4 juga, yaitu catur dharma. Dan kemudian leadership, strong leadership, membawa ke arah yang benar, secara benar. Kemudian manajemen sistem dalam keteraturan. Ya, saya tidak akan menyampaikan ini, mungkin lain kali. And then, satu hal yang kita sepakati dalam entrepreneurship adalah believing is seeing. Tuhan Yesus bilang bersama Maria dan Marta kan, kalau kamu percaya, kamu akan melihat. Tetapi kebanyakan orang ingin melihat dulu baru percaya. Nah, ini aja udah nggak sepakat. Kalau antara tadi ya, pengelola ECMCC dengan member sudah beda angle di dalam cara memandang, maka itu pun menjadi persoalan sejak awal.
antara mentor dan menti. Mentor bilang gini, kamu bisa. Tetapi menti bilang, saya sendiri ragu, Pak. Dan seterusnya kan. Akhirnya tidak ada kesepakatan sejak awal karena tidak satu roh. Nah, untuk menjadi besar, saudaraku, Anda tidak selamanya harus bisa melihat sesuatu dulu. Tetapi Anda harus percaya dulu. Tuhan Yesus pun menggunakan hal ini untuk mujizat. Kalau you percaya, you akan melihat. Nah, William Suryajaya pun begitu. Maka dia menempatkan visi dia begitu besar seperti yang Tuhan taruh di hatinya. Karena dia juga anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dia melihat besar, think big, berpikir besar. Yaitu dia berpikir negara ini. Meskipun waktu itu Astra International hanya 4 orang di sebuah garasi, tetapi dia sudah berpikir Astra ini adalah kecil, tetapi DNA-nya untuk jadi raksasa, dan raksasanya untuk memberkati bangsa ini. Jadi nation focus adalah yang pertama dia pikirkan atau dia percaya. Jadi berpikir besar itu tidak sama dengan sombong. Bervisi besar juga tidak sama dengan angkuh. Tetapi bervisi besar itu sama dengan beriman besar. Ini bagi kita. Jadi seperti imanmu, seperti imanku, jadilah itu. Nah, ketika sudah punya iman, lalu menata sistem manajemen dilakukan. Di dalam ketertataan itu terjadilah understanding about the business, antara apa yang harus kita jadikan expertise, ya yang Pak David tadi, kemudian customer needs, ya peluang yang ada di market. Lalu itu harus terjadi irisan atau titik temu. Dari situlah terjadi transaksi, kemudian terjadilah profit. Dan kalau kita lihat prinsip atau values yang dia pakai adalah begini, ini aneh juga, tetapi Anda bisa merenungkan. Pertama, ingin menjadi berkat dan manfaat bagi negara ini. Negara Indonesia yang baru merdeka butuh pertolongan, salah satu menyediakan lapangan kerja. Dan itu yang membakar semangat dia untuk membuat pabrik, untuk membuat ini dan itu, selalu yang dia bikin besar. Karena dia ingin itu menjadi tempat banyak orang bisa bekerja dan sejahtera. Kemudian professional management, respect to and development of individual, best service to customer, baru perhatikan yang paling bawah, profit with honor. Nah, banyak orang ingin punya profit dulu, baru do something for people. Tetapi William Suryajaya muda ini terbalik, dia rindu untuk do something for people, dia yakin dia pasti diberkati. Nah, ini mirip dengan Abraham, mirip juga dengan Yabes. Bagaimana mereka menjadi besar karena memiliki kerinduan besar, bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain, untuk bahkan ini untuk sebuah bangsa. Jadi teman-teman sekalian, ketika dia pergi ke katakanlah Indonesia bagian timur, dia melihat ada tempat yang tandus kering berpuluh tahun, rakyat di situ miskin dan sebagainya, timbul satu hasrat, ya kan, entrepreneurial spirit-nya mengatakan begini, apa yang bisa dilakukan terhadap tanah kering? Kemudian tadi pakai I-nya Pak Davi, ya, dia mempunyai influence ke universitas seperti Institut Pertanian Bogor. Dia berdiskusi apa yang cocok untuk tanah kering. Salah satunya mangga. Kemudian dia bawa ide ini kepada orang-orang miskin itu. Tetapi itulah yang selalu terjadi. Dia believing is seeing, orang-orang yang mau ditolong adalah seeing is believing. Mereka nggak percaya. Akhirnya dia rekrut beberapa penduduk setempat yang mau percaya dan bersama-sama dengan mereka dia bayar harga untuk berjuang membuktikan bahwa tanaman itu bisa tumbuh. Nanti ketika tanaman itu sudah tumbuh, berbuah, orang-orang yang ragu mulai mendekat. Mereka yang tadinya sinis mulai berpihak. Lalu terjadilah satu komunitas atau ekosistem yang terbangun. Singkat cerita, per hari ini tempat itu sudah keturunan yang kesekian dari petani mangga. Jadi yang tadinya ayahnya miskin, lalu ditolong menggunakan ide ini, lalu panen untuk yang pertama kali, lalu anaknya bisa sekolah, anaknya lebih pintar dari bapaknya, usahanya berkembang, lalu cucunya lebih pintar lagi, dan seterusnya. Bahkan beberapa keturunan mereka pun ada yang banyak lulusan luar negeri. Mana bisa dulu, sekarang bisa oleh karena ada tangan yang terulur, yang memberikan satu alat untuk mereka bisa mengatasi keterbatasan yang ada. Lalu ketika di Lampung, Om bertanya, ya kalau Om tanam singkong di sini, dia tidak memikirkan profitnya dulu. Dia bertanya, kalau Om tanam singkong di sini, kira-kira berapa keluarga bisa kerja pada Om? Ya kan itu dulu yang dia pikirkan. Jadi dia akan membuka sekian hektar tanaman singkong yang kemudian yang dia pertanyakan adalah kira-kira bisa menyerap berapa banyak tenaga kerja. Karena kerinduannya adalah untuk menolong orang-orang yang jobless pada waktu itu.
Nah, orang iseng tanya, Om kok begitu baik sih? Sebenarnya bagaimana itu return-nya atau keuntungan bagi Astra sendiri kalau Astra berbuat seperti ini? Nah, Om sederhana saja. Ya, kalau nanti mereka sukses, ya kan, punya uang, mereka butuh motor, kan nanti belinya sama Om juga. Kan? Semua ketawa ya. Jadi Om tuh simpel-simpel aja, karena kita punya pabrik sepeda motor Honda, kemudian petani-petani itu miskin, mana kuat untuk beli motor, ditolong, ekonomi keluarga membaik, toh nanti mereka akan ada uang sisa, dan kalau butuh transportasi, butuh motor pasti beli ke Astra. Mereka ingat ini Astra dulu yang membantu. Kemudian juga mereka akan ingat kalau beli mobil, beli Daihatsu, mungkin atau Toyota, dan seterusnya. As simple as that. Ya teman-teman ya, saya maju lagi. Nah, jadi teman-teman, kelompok atau kumpulan kita seperti ini tidak cocok dihuni oleh orang-orang yang mentalnya itu bukan climbers. Karena secara umum ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah quitters, yang kedua adalah campers, dan yang ketiga adalah climbers. Nah, sesuai juga dengan sebutannya, begitu juga filosofi hidupnya. Orang yang quitters itu orang yang sudah puas dengan yang ada, ya, hidup seadanya. Ya, dia tidak mencari, bahkan peluang yang lewat di depan matanya pun dia tidak manfaatkan, ya, karena seadanya saja. Kalau pelayan di gereja juga ada yang mental begini nih, ya kan? Kalau mau melayani ya seadanya aja, nggak ada spirit untuk excellent, nggak ada. Seadanya udah cukup. Nah, mungkin ada yang lebih baik, yaitu secukupnya. Ada usaha, tapi kemudian sampai ke titik tertentu udah cukup, ya kan? Cukup. Kenapa? Karena orientasinya diri sendiri. Kalau dirinya cukup, ya udah cukup, stop gitu. Sedangkan climbers ini enggak, dia maksimal. Dia berorientasi kepada panggilan. Bahwa ketika dia dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang, meskipun untuk diri sendirinya sudah cukup, dia terus. Karena ukuran keberhasilan dia bukan memuaskan diri sendiri, tapi memuaskan dia yang memberikan talenta kepadanya. Inilah mentalitas 5 talenta yang jadi 10, mentalitas 2 talenta yang jadi 4. Tetapi yang paling bawah adalah mentalitas 1 talenta yang dipendam karena nggak mau bayar harga. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sekiranya Tuhan memberikan kepada Anda visi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sementara Anda memiliki mental camper secukupnya. Buat saya segini cukup. Maka tidak cocok. Kita tidak kompak dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita bersama Tuhan, maka ada 3 hal yang saya imani. Pertama, kalau kita memanage atau mengelola, mengemban God's vision, maka kita juga akan diberi petunjuk dan bimbingan oleh Tuhan, God's supervision. And then kalau kita butuh apa-apa karena dia sponsor utama kita, maka akan ada God's provision. Ini iman. Kenapa ada orang kekurangan? Karena dia mengemban misi pribadi. Tuhan bukan sponsor hidupnya. Kenapa usahanya tidak maju? Karena Tuhan tidak ada di sana. Bahkan ada pepatah mengatakan, kalau kita mulai frustrasi mengerjakan sesuatu, jangan-jangan kita sedang mengerjakan sesuatu yang Tuhan tidak sedang kerjakan. Karena ada ayat mengatakan di dalam Roma 6 ayat 28, Tuhan turut bekerja. Kenapa Tuhan tidak turut bekerja bersama saya? Karena saya mengemban misi pribadi. Bukan misinya Tuhan, bukan visinya Tuhan. Jadi Tuhan tidak ikut bekerja di dalamnya. Nah, ini kan repot jadinya. Ya. Dan kalau boleh sedikit mengelaborate 3 jenis ini agar kita sama-sama nanti memilih. Yang pertama, orang quitters itu ciri-cirinya begini nih. Semua mustahil bagi si quitters. Meskipun sudah ada dana, ada mentor, ada training, pelatihan, di otaknya itu adanya hanya mustahil, mustahil, mustahil. Susah menolong orang kayak begini, seperti menegakkan benang basah. Bagi para mentor yang ada di ICMCC, berhentilah untuk menolong orang seperti ini. Lupakan, itu akan buang-buang energi. Anda pakai energi Anda untuk orang lain yang bisa ditolong, yang mau ditolong. Ini orang tidak mau menolong dirinya sendiri. Ya kan? Jadi repot sekali kalau kita berurusan dengan yang begini. Cenderung menghindar dan berhenti. And then, pilihannya hanya 2, mundur atau keluar. Kemudian sangat mudah patah arang. Ya, kalau tersinggung sedikit, kecewa sedikit, stop. And then pakai perasaan, ya, nggak anggap diri tidak mampu, ya, nggak ngerti ini kenapa nih, minder terus ya, selalu bilang saya nggak bisa. Kemudian menolak mendaki, ya, repot-repot nggak mau. And then fokus pada risiko, bukan hadiahnya. Tadi kalau mendengar khotbahnya atau sharingnya Pak Davi kan selalu di-encourage gitu. Hey, ada James di sana, ada luar biasa di sana. Ayo move. Kan kira-kira gitu. Kalau orang quitters mah melihat resikonya, capek ngapain repot Ntar kalau gagal gimana dan seterusnya. Ya kan? Kemudian kata-kata favoritnya nggak bisa, tidak mungkin, saya tidak mampu.
Makna hidupnya asal hidup. Udah. Ya saya percaya tidak ada di antara kita yang seperti ini. That's why Anda login ke forum ini pada siang ini. Next. Campers. Campers merasa aman di zona nyaman. Oke, sesuatu yang cukup sudah sangat memuaskan. Good is enough. Saya mau challenge Anda semua yang merasa kalau ikut pelajaran matematika dulu nilai 6, 7 udah puas, ya. Kenapa Anda puas dengan nilai 7? Sedangkan ada nilai 10. Why? Ya kan? Dan seterusnya. Dalam bisnis pun sama kan. Ini bukan masalah greedy ya, bukan masalah rakus. Tetapi memaksimalkan potensi dan kesempatan yang Tuhan beri. Kenapa? Kalau memang Tuhan tidak memerlukan kita mencapai lebih, kenapa dikasih peluang? Mungkin kita berkata, saya udah nggak perlu, saya udah cukup. Iya, Tuhan menitipkan itu bukan buat Anda, buat orang lain. Astra juga terus berkembang. Kemarin waktu pandemi masih bisa membukukan net profit 21 triliun. Kami bersyukur semua. Karena tidak menyangka itu akan terjadi. Dan sekarang harga batu bara sedang paling tinggi di sepanjang sejarah, di sekitar 500 lebih dolar per ton. Dan itu wow, kami pernah nyusruk sampai 60 dolar per ton. Dan itu sangat desperate. Tetapi ya itulah. Anak-anak Tuhan ada di sana, ya kan, memberi yang terbaik. Oke, lanjut. Kemudian menolak untuk melakukan sesuatu bagi pengembangan dirinya. Kapan terakhir Anda baca buku, ikut seminar-seminar yang sifatnya mendevelop Anda sendiri untuk membuat Anda lebih maksimal? Kemudian enggan berjuang untuk suatu terobosan. Pemikiran yang kreatif, inovatif ada di sini. Untuk membuka pintu-pintu yang baru. Untuk membuka sumur-sumur baru, seperti Ishak. Ya kan? Dia tidak pernah ada matinya itu Ishak. Di sini digangguin, buka lagi sumur baru. Digangguin lagi, buka sumur baru. Nggak pernah ada matinya. Dan itulah yang Tuhan provide untuk kita semua. Akhirnya, ia tidak maju dan tidak mundur. Segitu-gitu aja. And then kata-kata favoritnya adalah, saya sudah puas, saya sudah cukup, dan seterusnya. Makna hidup adalah diberkati untuk diri sendiri. Nah, ini di-challenge oleh Pak David tadi. Bergabung di ICMCC, bukan di sini tempat kita. Karena masih ada puncak. Masih ada puncak. Kenapa Anda camping di lereng? Kemudian kita diajak untuk menjadi climbers. Climbers, paling optimis. So, optimis, mempunyai pengharapan. Melihat hari esok bersama Tuhan sesuai Yeremia 11 ayat 29. Hari esok penuh pengharapan. Itu adalah syarat untuk menjadi member ICMCC. Melihat hari esok penuh peluang. Tidak ada kata mundur dalam perjuangan, berjuang untuk sukses. Kemudian bisa melihat harapan di balik penderitaan sekalipun. Mencari cara bukan alasan. Kemudian memotivasi diri, nggak usah tunggu dimotivasi orang lain. Kalau Anda ahli memotivasi diri Anda sendiri, Anda termasuk grup ini nih, climbers ini. Saya pernah mendaki Gunung Sumbing, mungkin 2 kali, Gunung Sindoro 1 kali. Titik paling menggoda untuk turun adalah menjelang puncak. Semua pendaki gunung tahu itu. Kalau Anda menunggu disemangati orang lain, nggak ada orang lain di situ. You have to motivate yourself. Karena di puncak-puncak gunung itu Anda sendirian. Kalau mau rame itu di lembah, itu rame orang tuh. Rame orang nongkrong, ya kan, doing nothing, hanya ngobrol. Tapi kalau Anda mulai mendaki gunung, orang makin dikit. Makin di puncak, makin dikit. Kadang-kadang Anda di puncak hanya sendirian, hanya bersama Tuhan. Dan kalau Anda tidak ahli untuk mengandalkan Tuhan atau memotivasi diri, Anda akan repot dalam hal ini. And then mempengaruhi, ya kan, bukan terpengaruh, itu kan yang I tadi, influence. Kemudian bergairah dalam menghadapi tantangan. Kata-kata favorit, bisa, pasti ada jalan. No pain, no gain, bayar harga. Ya. Kemudian makna hidup jadi berkat untuk sesama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada istilah high achiever. Seseorang yang sekolah tinggi, berijazah banyak, belum tentu sukses hidupnya kalau dia tidak memiliki mentalitas high achiever. Sekalipun ada banyak peluang di sekitarnya, orang lain menyemangati dia, tapi dia juga tidak bergerak kemana-mana kalau dia tidak seorang yang high achiever. Nah, high achiever itu juga menjadi satu ingredient bagi orang-orang yang sukses dan akan sukses. Untuk menjadi sukses, maka yang pertama diperlukan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Davi, adalah kompetensi. Anda mesti punya kompetensi kan, kompetensi misalnya bikin masakan yang enak. Ada banyak penjual bakso, ya kan, saya pakai contoh yang populer saja. Tetapi orang bilang,
Kalau Anda bikin mie bakso, maka mie bakso bikinan Anda itu enak banget. So itu merupakan bukti Anda punya kompetensi. Tapi nggak akan jadi bisnis kalau hanya sampai di kompetensi ini. Berapa banyak di gereja kita orang-orang yang pintar masak nggak buka restoran, nggak buka warung. Padahal masakannya mantep. Kenapa? Kenapa hanya berhenti di kompetensi? Karena nggak punya confidence. Nggak punya percaya diri untuk melangkah lebih jauh. Nah, ini pasti ada sebabnya. Kenapa nggak confidence? And then, kalau sudah punya confidence sekalipun, dia tidak bisa membayangkan bisnisnya kayak apa. Udah banyak yang bikin mie bakso. Kalau saya mau bikin mie bakso, kira-kira yang seperti apa yang memberikan perbedaan, kemudian itu akan diminati oleh bahkan orang yang udah beli bakso di tempat yang lain. Dan mereka mau mampir ke tempat saya dan mencoba, dan akhirnya menjadi langganan. Kreativitas ini perlu gitu. So ada kompetensi, ada confidence, ada creativity, and then yang berikutnya adalah motivasi. Nah ini yang tadi disampaikan, apa yang mendorong Anda untuk bergerak lebih. Kalau Anda udah cukup dengan apa yang ada, memang stop di sini. Meskipun Anda itu kompeten, confident, kreatif, tapi tidak ada dorongan untuk bikin bisnis. Untuk mengembangkan bisnis, untuk lebih lagi, tidak ada motivasinya, tidak ada di sana. Ya kan? Nah ini mungkin penting untuk dibahas motivasi. And then yang berikutnya optimis. Sampai di sini teman-teman, ini masih proses di dalam diri kita. Belum buka warung ini, belum, masih membayang-bayangkan. Ini proses ada di internal kita. Tapi kalau tidak sampai titik optimis, benar-benar tidak jadi warung, tidak jadi restoran. Karena optimis saja tidak. Jadi nanti para mentor bisa menggunakan chart ini untuk mendeteksi kenapa ada orang yang kompeten, kok nggak bikin bisnis. Persoalannya ada di mana? Apakah ada di less confidence, atau dia kurang kreatif, mungkin nanti mentor bisa memberikan pancingan-pancingan atau mengajarkan, kemudian atau motivasinya yang kurang kuat, atau dia pribadi yang kurang optimis ya. Entah bagaimana pengalaman hidupnya membuat dia pribadi yang agak pesimis begitu. Nah ini repot kalau 5 elemen ini tidak lengkap, belum bisa mendatangkan sesuatu. Nah katakanlah ya, competence, oke. Confidence, kreatif, kebayang. Motivasinya gede, optimis. Oke, kemudian mulai buka usaha. Nomor 1 tentu kualitas dong, ya kan? Dia dapat order meskipun baru sedikit, tapi kualitas. Nah, ketika kualitasnya itu diakui dan disukai, muncul kuantitas, ya kan? Kuantitas, mulai tambah order, nih, makin gede nih. Lalu what next? Ya kan? Kemudian ini dijaga dengan planning and control, karena udah gede. Jadi ini dibuat menjadi rapih. Udah satu bisnis lahir, berjalan dengan baik, ya kan? Kemudian membutuhkan kedisiplinan di dalam menjaga semua yang sudah ada. Nah, waktunya kan untuk membuat terobosan lagi. What next gitu? Apakah mau membesar atau mau diversifikasi menjadi yang lain? Di sini timbul risiko kan? Mulai ada risiko kan? Ya kan? Risiko untuk membesar, risiko untuk berinovasi dan seterusnya. Jadi teman-teman, ketika kita mau menjadi pengusaha, kemudian pengusaha yang diberkati, pengusaha yang memberkati, maka Anda perlu memiliki mentalitas high achiever. Selain Anda memiliki entrepreneurial spirit, believing is seeing, kemudian Anda haruslah seorang climbers, campers aja nggak cukup, Anda harus jadi climbers ketemu climbers akan terjadi shake hand, terjadi salaman, kemudian terjadi saling membantu yang sukses. Kalau Anda climbers ketemu campers, tidak akan sukses. Apalagi ketemu quitters, lupakan. Ya kan? And then yang berikutnya, yang ketiga adalah high achiever. Semangat untuk mencapai lebih. Sebab Tuhan memberi talenta kepada Anda memang besar. Memang peluangnya ada. Ini bukan bicara greediness, bukan bicara tentang kesombongan, keserakahan, tetapi menghargakan potensi dan peluang yang Tuhan percayakan kepada Anda semua. Maka Anda perlu menjadi seorang high achiever. Ada 10 item yang bisa Anda cek. Jadi kalau ada seseorang yang kompeten tapi nggak maju, coba cek. Bagian mana persoalannya? Di situ nanti kemudian ditekuni untuk diperbaiki. Nah, terakhir, slide yang terakhir, bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki entrepreneurial spirit atau tidak? Ya, yang pertama, kita ini digerakkan oleh nilai-nilai, oleh visi.
Ya, William Suryajaya itu mempunyai values menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, menjadi berkat skala negara. Padahal waktu itu baru 4 orang ada di garasi jualan hasil bumi, tapi dia sudah digerakkan oleh nilai-nilai. Jadi bukan pemburu uang, tapi pemburu makna hidup, pemburu panggilan, pemburu visi Tuhan. Itu seorang entrepreneur. Dia akan berpikir besar, berbuat besar karena dia mengelola visi dari Tuhannya yang besar. Yang kedua, question the status quo. Kalau quitters ini dijadikan status quo itu dijadikan markas. Kalau campers, status quo itu dijadikan halte untuk mereka itu berteduh di situ. Tapi kalau climbers enggak. Status quo itu hanya temporary. Sorry, saya salah ya. Kalau campers itu status quo dijadikan terminal. Tapi kalau climbers itu hanya halte saja. Perjalanan belum selesai dan dia akan challenge gitu. Kenapa? Kenapa? Dan seterusnya. Ya, questioning the status quo. And then 3, believe in a better future. Nah, ini banyak belajar ke Pak Davi nanti dan mentor-mentor. Bagaimana mereka kok bisa memiliki cara pandang yang berbeda tentang masa depan. Ya, bagaimana mereka bisa ahli mengkonversi, bahkan masalah, problem, kegagalan pun bisa dikonversi menjadi peluang. Saya mengajar leadership, salah satu mata kuliahnya adalah turn problem into opportunity. Kalau Anda tidak ahli untuk mengubah masalah, kegagalan, kemudian penderitaan menjadi peluang, you are not a leader. Ya kan? Apalagi mau menjadi entrepreneur. Ya, seperti itu. Yang keempat, love a challenge. Anda itu punya adrenalin yang terus, ya kan? Mencari dan menikmati perjuangan dan perjalanan. Karena ada orang memandang perjalanan itu sebagai hal yang melelahkan, membosankan. Lebih cepat istirahat lebih baik. Tetapi kalau Anda itu nggak bisa diam, Anda malah energinya berlimpah, dan Anda melihat segala dinamika perjalanan itu sebagai adventure, sebagai petualangan yang membuat adrenalin Anda itu terus bergelora. Nah, ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang memiliki entrepreneurial spirit. And then yang kelima, not afraid of failure. Enggak, kenapa? Karena failure itu batu, bagi Anda batu loncatan, batu pembelajaran, bukan batu sandungan. Ya, kemarin saya menyampaikan di satu forum, sama-sama batu, kenapa you pilih batu sandungan? Kenapa batu itu tidak you jadikan batu pijakan atau batu loncatan? Dan kemudian, secara natural, orang yang mempunyai entrepreneurial spirit itu not afraid of failure. Karena itu akan dijadikan sebagai pembelajaran yang melontarkan dia ke masa depan dengan lebih baik. And then take calculated risk. Risiko tidak untuk dihindari, tapi dihitung dan untuk diambil. Dan orang yang punya entrepreneurial spirit itu punya kalimat tuh selalu begini, bayar harga, ya kan? Lalu yang ketujuh, strive for personal growth. And then yang ke-8, love to learn, love to collaborate. Dia tidak membatasi diri dengan ketidakberdayaan, tapi dia tembus batas-batas. Dia membangun network, dia membangun hubungan, dia menciptakan peluang, dan kemudian terjadilah terobosan-terobosan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah a doer. Oke, berhenti ngobrol, berhenti diskusi, berkonsep, lakukan. Lakukan. Pada akhirnya dia punya moto begini, visi mungkin hanya 1% or 10%. Tetapi eksekusi itu menjadi 90%. Itu merupakan satu yang dibuktikan di dalam keberhasilannya. Jadi dia adalah seorang yang doer, ya, adalah seorang yang melaksanakan visi dan mimpinya. Saya tutup dengan ini dari Joel Osteen, when you focus on being a blessing, God makes sure that you are always blessed in abundance. Ini yang saya suka sampaikan kepada jemaat, mengkonversi pekerjaan duniawi Anda menjadi pekerjaan ilahi, menjadi pelayanan, yaitu kalau dimasukkan visi Allah di dalam pekerjaan itu. Kita banyak kali mungkin tidak banyak pilihan untuk bekerja, ya. Kita seperti saya juga bekerja sebagai pengajar di satu korporasi. Ya, saya bisa hanya jadi pengajar sekuler yang kemudian mengharapkan gaji sebagai imbalan tiap bulan. Tetapi ketika memasukkan ingredient surgawi di dalamnya, hikmat Allah, kasih Allah, kemudian saya sedang mengubah pekerjaan sekuler saya menjadi investasi rohani, menjadi tempat di mana Tuhan hadir, di mana kemudian terjadilah satu nilai ilahi yang kekal.
Nah, teman-teman sekalian, saya kira saya rasakan semangat dan denyut yang luar biasa dari pertemuan sore ini sebenarnya lebih karena kehadiran Tuhan di dalam pertemuan ini yang ingin kita benar-benar bisa sinkron, harmoni dengan denyut sorga. Ya, kalau ada lagu yang bilang senada dengan sorga, kan kira-kira begitu. Thank you teman-teman, saya punya moto learn more, do more, and be more. Dan biarlah semua ini boleh kembali kepada Tuhan sebagai kemuliaan. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih untuk Bapak Hizkia. Dan terus terang banyak banget ya Bapak Ibu Saudara, saya pribadi saya dapat aja banyak sekali sepertinya yang harus dicerna lagi, dipikirkan lagi, direnungkan lagi, dan tentu dilakukan. Saya rasa nanti mungkin materinya bisa dibagi atau bagaimana nanti mungkin Siap, saya share di chat aja. Nah, thank you Pak Hizkia. Siap. Karena saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti, apa tuh, kayaknya pengen dicerna, dimakan lagi, dikunyah lagi lebih dalam ya. Baik, dan Bapak Ibu, saya akan berikan kesempatan kurang lebih 10 menit ya untuk kita semua boleh bertanya. Caranya adalah Bapak Ibu silakan klik reaction-nya atau reaksi tombol reaksinya, raise hand ya, raise hand. Jadi supaya nanti saya lihat siapa yang raise hand, silakan bertanya kepada Pak Hizkia mengenai materi yang dibawakan, atau ada yang kurang jelas, atau ada yang Bapak Ibu Saudara mau dijelaskan lebih bagaimana gitu ya, silakan tanyakan. Bisa sekali lagi ketik saja tombol reaksinya, klik yang raise hand, atau juga bisa di kolom chat ya, kolom chat silakan klik yang tombol raise hand. Baik, sambil saya menunggu, saya tahu ini pasti ada beberapa orang yang punya pertanyaan seperti ini. Jadi biar saya mulai dulu pertanyaannya ya. Siap. Bapak Hizkia. Jadi saya yakin ini pasti ada beberapa orang yang bertanya seperti ini. How do we know, Pak? Artinya gini, oke lah, semua dimulai dari kompetensi. Ada orang yang bilang, wah saya pinter nyanyi, saya pinter gambar, saya mampu nih olahraga, saya bisa begini begitu. Nah, how do we know Pak bahwa itu yang harus kita lakukan? Sometimes kan ada saya ada sering juga dengar beberapa orang yang dia sudah melangkah, kira-kira sudah berapa jauh, and then kayaknya bukan ini deh. Kayaknya gue better itu deh. Kayaknya gue better ke kiri, gue better ke kanan. Nah, mungkin Bapak bisa bagikan tips how do we know untuk make sure atau membuat kita firm atau confirm bahwa ini loh yang harus kita jalankan, ini loh yang harus kita fokuskan gitu Pak. Jawaban yang bagus nanti bikin forum lagi Ikigai. Mungkin pernah disampaikan, tetapi intinya kita seringkali tidak tegas gitu atau tidak jernih di dalam menilai diri sendiri karena emosi kita ikut-ikutan. Kalau orang lain mungkin lebih jernih menilai kita karena tidak terikat secara emosi. Pertama, apakah itu sesuatu yang Anda passionate gitu. Karena kalau itu passionate ya, pasti Anda akan limpah tuh kreativitasnya, kemudian semangatnya, energinya, itu nggak ada yang nyuruh. Karena Anda sendiri suka gitu. Namun kenyataannya, suka itu sendiri kan tidak otomatis menjadi penghasilan kalau nggak mampu secara teknis gitu. Suka nyanyi gitu. Misalnya Hendra suka nyanyi, Hen, terus saya bilang, Hen, kenapa kamu nggak nyanyi di TV aja? Oh, kenapa Pak Hizkia? Enggak, biar kalau kamu muncul di TV, gua matiin TV-nya, gitu kan. Karena Anda merasa merdu suara Anda, tetapi teknik nyanyinya sebenarnya secara dasar aja nggak ada. Jadi hanya suka menyanyi, tetapi untuk diri sendiri. Sorry, itu bukan yang dimaksud kompetensi di sini. Ya kan, mungkin Anda suka saja. Jadi suka ditambah skill dong. Nah, ketika mengasah skill itu ternyata Anda kok di atas rata-rata, Anda disebut berbakat bukan? Ya kan? Misalnya kalau main musik diajarin baru denger aja udah langsung tahu tuh chord-nya. Gini. Oh, Anda talented kalau gitu. Nggak cuma suka, tapi juga berbakat. Tetapi ini pun belum bisa jadi bisnis kalau nggak ada yang mau bayar, bukan? Ya kan? Kalau anak saya kan juga melayani di musik dan dia juga berbakat di musik menurut saya. Ya, dia ingin menekuni karir musik. Saya bilang, sorry kalau di Indonesia kamu paling banter jadi pengamen, mohon maaf gitu. Kalau kamu nggak menciptakan lagu, kamu tidak tekun, sungguh-sungguh, paling kamu main di kafe dan kamu nggak bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga nanti kalau begitu. Papa tidak
tidak ragu kamu punya bakat itu, tetapi untuk jadi penghasilan belum ada penghargaan kecuali kalau kamu di luar negeri. Copyright, ya kan, property right itu kemudian dihargakan. Nah, bagaimana kalau kamu menggunakan bakatmu yang kedua, yang bisa jadi income bulanan? Kamu suka apa? Aku suka psikologi, Pak. Ya oke, kamu sekolah psikologi, itu jadi profesi kamu. Hobimu musik, itu jadi hobi, ya, sehingga kamu balance. Tetapi kamu tidak harus menjadi beban orang lain karena menuruti hobi. Nah ini memikirkan begini ini kadang-kala kalau terlalu emosional itu jadi kusut. Nah perlu mentor untuk membuatnya jadi jernih. Nah suatu saat saya mengajar tentang manajemen keuangan keluarga Kristen. Lalu di Q&A ada yang bertanya, Pak saya ini hobi melukis, tapi akibat dari hobi saya kemudian kondisi keluarga menjadi masalah karena akhirnya makan uang belanja. Bapak kalau pakai segitiga Maslow kan yang nomor 1 kan kebutuhan fisik didulukan, makan minum pakai. Habis gitu nanti ngomongin hobi. Lah kalau belum uang belanja sudah dipakai untuk hobi kan ya nanti anak istri nggak makan. Nah terus gimana dong Pak? Ya penuhin dulu kebutuhan basicnya, nanti hobi ditaruh di atas itu. Jadi idealisme seperti itu yang kadang-kala harus dijinakkan, diarahkan melalui mentorship, karena kalau orang itu begitu menggebu-gebu, dia itu sepertinya udah benar tapi sebenarnya salah gitu. Atau dia itu terburu nafsu, padahal kalau melangkahnya pelan-pelan selamat, dia maunya lompat, nyemplung. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menghakimi bahwa itu salah, tetapi mungkin kurang bijak. Nah, butuhnya mentor itu sebenarnya untuk menambah ingredient bijak itu. Kan jadi dia tidak akan kecewa, tetapi dia akan diarahkan, dituntun sehingga banyak suksesnya daripada nyungsepnya. Kan kira-kira begitu Hendra ya. Semoga cukup menjawab begitu dulu ya. Berarti beruntunglah kepada setiap Anda Bapak Ibu yang sudah ada di komunitas ini ya. Karena akan ada mentor-mentor yang seperti Bapak Hizkia bilang tadi yang akan membimbing, minimal memberikan masukan. Jangan deh, kayaknya jangan gitu deh. Atau better melakukan ini, lebih baik lakukan begini gitu ya Pak Hizkia. Ya, satu kesimpulan dari yang pertanyaan ini. Semua pemain dunia dalam bidang apapun selalu punya coach, bukan? Dan sebelum mereka menjadi hebat, sebelumnya mereka amatir semua. Jadi gunanya coach itu kan untuk mengubah amatiran menjadi profesional yang sukses. Iya, betul. Iya, boleh jadi coach hari ini ya. Thank you Pak Hizkia. Ya. Ini kebetulan dari Pak Davi Makimian juga ada pertanyaan. Ya. Ada apa 3 common mistakes, 3 kesalahan yang paling umum dari kegagalan inisiatif? Inisiatif seperti ini? Iya. Iya, pertama kita mengira orang itu climbers, padahal bukan. Ya, jadi kita capek sebenarnya nolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Yang kedua, orangnya bohong. Dia hanya mau populer, mau menyenangkan, mau cepat, tetapi dia tidak jujur sama diri sendiri. Jadi kita berputar-putar di daerah yang bagi kita itu akhirnya menimbulkan kejutan yang nggak menyenangkan. Rasanya kita on the track, tapi kok tersesat gitu kan. Ternyata udah bohongnya dari depan gitu. Dan yang ketiga, nggak sabar. Beberapa orang ingin instan. Banyak orang, bukan beberapa orang. Contoh misalnya ya, di daerah ayah saya menggembala di desa itu kan adanya cuma rumput, karena itu kan di gunung. Air pun susah, jadi kalau bicara pertanian tanah basah menjadi repot. Tetapi kalau rumput banyak, dan orang itu nggak punya uang, cuman dikasih anak kambing atau anak lembu, modalnya cuma sabit loh, bayangkan tuh, apa susahnya coba kompetensinya. Dan hanya perlu rajin aja untuk cari rumput, kasih makan kambing itu. Nanti kalau itu sudah gede, dijual, dibagikan gitu. Apa susahnya sih? Nggak ada yang susah kan, tapi gagal. Karena kebutuhan pulsa setiap hari udah mendesak. Mereka melakukan usaha petani, tetapi hidup sebagai pedagang. Gitu. Artinya mereka butuh income dan keuangan yang berbeda dengan income dan keuangan petani. Jadi antara sumur dan juga kehidupannya itu tidak cocok. Orang bilang begini, hidup dengan dompetnya orang lain. Nah, itu kalau tidak bisa dijinakkan, diatur 3 hal, kan Bapak tanya cuma 3 ya Pak, kalau 4 nanti tarifnya beda. Lah sama Pak Davi saya sesama sopir ini ya, itu yang saya lihat. Jadi sedih gitu, karena yang bantu itu tulus, yang menyandang dana itu rela, ikhlas.
pengen lihat orang lain tuh hidupnya itu membaik, gitu ya. Tetapi ya itu tadi, ada 3 common mistakes dari awal yang kita perlu waspada. Jadi mari, makanya saya bilangkan di awal ayatnya itu aja, satu roh aja kita, ini satu roh. Bahwa belum sempurna itu, tetapi satu roh enggak apa-apa. Kompetensi itu gampang dikembangkan. Tetapi kejujuran itu harus dari awal. Ya kan? Semangat itu harus dari awal, seperti itu. Kira-kira begitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Mulai dari jujur sama diri Anda sendiri gitu ya, Pak ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan, tapi saya nggak mau baca. Lebih baik kalau Ibu Hana Lim sendiri yang langsung menyampaikan ya. Jadi silakan di unmute dan silakan ngobrol sama Pak Kalau Rizky ya. Bu Hana yang nanya, Pak Anta yang jawab itu. Ini pertanyaan kakak kelas ini. Jangan dong. Bapak-bapak bukan lagi kuliah loh Bu Hana ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf Ya, ya, Bu Hana. saya tadi pagi baru booster, jadi saya sebenarnya masih agak-agak lemes, tapi saya sangat-sangat pengen dengerin Pak Hizkia bicara, makanya mohon maaf saya matikan kamera, bukan Siap. karena tidak menghargai ini. Siap, Bu Anyway, Hana. Yes. saya udah ketik sih Pak Hizkia, cuman mungkin saya ngomong aja lagi ya. Jadi tadi itu di depan kan Pak Hizkia ngomong tentang melihat gitu, pentingnya melihat. Dan apakah melihat itu adalah satu hal yang mutlak gitu untuk indikator mutlak untuk memiliki entrepreneurial spirit. Iya. Kalau misalnya merasa diri sendiri tidak melihat, apakah harus settle untuk hanya menjadi quote unquote manager aja gitu? Iya. Saya dalam mengembangkan pemimpin di Astra itu suka kebentur. Kan orang suka ngomong gini, pemimpin itu diciptakan atau terlahir sih? Nah, Anda pasti menjawab diciptakan kan? Itu untuk menyenangkan semua siswa di kelas kan, agar semua tetap stay di kelas, agar nggak ada yang keluar karena merasa diri tidak terlahir sebagai pemimpin. Tapi honestly, kalau sudah di puncak-puncak kepemimpinan, Anda perlu bakat. Lah bagaimana orang mau memimpin kalau dia ngelihat aja nggak bisa? Jadi visioner itu, masing-masing kita itu punya daya pandang itu tertentu. Sehingga tidak banyak orang yang akhirnya bisa menjadi pengusaha besar misalnya, ya skalanya. Karena memang yang lain nggak bisa ngelihat seperti yang dia lihat. Misalnya Pak Tirto Utomo pada waktu memikirkan air kemasan itu pada zamannya kan ya diketawai oleh zaman waktu itu saya kalau di kampung itu minum air mentah itu masih sehat. Ambil dari sumur kemudian diminum itu enggak apa-apa. Tetapi kan Pak Tirto Utomo itu kan melihatnya jauh ke depan. Di mana air yang dimasak pun udah merepotkan. Lalu orang ingin hanya nyamber gitu sudah ada air kemasan. Waktu itu harganya lebih mahal dari bensin 1 liter kan, air kemasan itu. Dan itu dia tetap tekuni sampai hari siapa yang benar? Dia yang benar, bukan kita yang benar. Nah, jadi dia bisa melihat lebih jauh daripada apa yang kita lihat. Nah, bagaimana dengan kita, pengusaha? Ya, ada 2 jenis iman penglihatan kalau menurut saya. Pertama Musa, yang kedua Abraham. Kalau Musa jelas, Tuhan bilang gini, Musa balik ke Mesir, bilang sama Firaun, umatku keluarkan, akan kubawa ke tanah perjanjian. Jadi udah jelas ujungnya, namanya tanah perjanjian. Kalau Abraham kan enggak, Abraham keluar, akan kuberikan engkau tanah yang nanti akan kutunjukkan. Jadi enggak tahu. Nah, sekarang kita mau jalan pakai imannya siapa? Ya bisa dua-dua. Kadang-kala Tuhan kasih kita visi itu sangat konkret gitu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan itu kasih visi kepada kita itu belum sampai ke ujung. Tetapi iman kita mengatakan jalan. Nah, ketika pidato di depan anak buah, nggak keren iman yang kedua ini. Karena kalau ditanya, Pak, sebenarnya mau dibawa kemana sih ini? Wah, gue juga nggak tahu. Nah, Priyono Sugiarto, CEO Astra sebelum yang sekarang, waktu ditanya oleh sesama direksi Astra, Pak Pri, ini Astra Digital mau dibawa kemana? Gitu kan? Terus Pak Pri bilang gini, lah kita ini kan ya sama-sama enggak tahu toh. Tapi kita sama-sama tahu kalau tidak mulai dari sekarang kita akan terlambat. Ya ayo mulai sambil kita belajar. Nanti sambil kita lihat bagaimana baiknya. Jadi kalau iman Abraham itu jalan dengan iman sambil waspada dengan tanda-tanda. Ya kan? Kalau imannya Musa itu bagaimana proses untuk menuju end in mind itu sudah kebayang, tinggal bagaimana menekuninya. Jadi kan be both ya teman-teman sekalian ya, Bu Hana dan teman-teman. Anda bisa dituntun oleh Tuhan pada visi yang ujungnya clear, tinggal bagaimana menghubungkan 2 titik itu, tapi Anda juga bisa dipimpin Tuhan melalui visi yang ujungnya tidak clear.
Dan yang Anda perlu lakukan adalah berjalan sambil melihat tanda-tanda. Nah, so, saya mempunyai 3 kata, sensitif, responsif, efektif. Sensor kita perlu sensitif itu untuk. Tapi setelah bisa sense something, harus responsif, cepat. Gitu kan. Nah, responsifnya jangan ngawur, harus efektif, tepat sasaran. Gunanya mentor di mana? Menjembatani responsif agar jadi efektif. Kalau sensitif itu your sense gitu. Kalau memang Anda punya sensitivity tinggi, Anda juga tidak perlu orang lain untuk mengingatkan, Anda sendiri sudah berasa. Tapi kalau Anda sensitivity-nya itu rendah, orang lain sudah ngingetin, Anda juga nggak berasa. Jadi untuk sensitivity itu your personal homework. Tetapi untuk respon dan efektif, Anda bisa belajar bersama mentor. Karena mentor punya pengalaman, ya kan? Kira-kira begitu. Oke, thank you Pak Hizkia. Ini sebenarnya ada lagi beberapa pertanyaan, tapi sayang sekali waktu kita sangat-sangat terbatas. Satu pertanyaan terakhir yang saya wakilkan untuk tanyakan kepada Pak Hizkia sebelum kita close sessionnya ya Pak ya. Hanya untuk clarify dan memperjelas saja Pak, apakah memang semua orang harus jadi pengusaha Pak? Simple ya. Apakah memang semua orang harus jadi pengusaha? Gitu. Iya. Jadi dunia ini banyak urusan. Maka Tuhan memberi talenta berbeda-beda. Yang penting mengenali panggilannya dan jadi yang terbaik. Gitu ya. Be the best of yourself. Jadi jangan imitate orang lain. Anda pasti langsung sesat. Karena Anda bukan dia. Saya dan Pak Anta boleh bersinggungan kalau lagi memotivasi orang ya, menyesatkan orang ke arah yang baik ya Pak Anta. Itu motivator kan itu, menyesatkan orang ke arah yang baik gitu kan. Tapi kemudian Pak Anta ya Pak Anta, Hizkia ya Hizkia, Pak Davi ya Pak Davi. Gitu. So tugas saya bukan untuk mengimitate Pak Davi atau Pak Anta, tapi to be the best of Hizkia. Karena kalau Hizkia ditanya, Hendra ditanya, Pak Davi ditanya oleh Tuhan, ada berapa Hizkia di bumi? 1. Berapa Anta? 1. Hana berapa? 1. Lah kalau Hana tidak berfungsi, bumi kehilangan 1 peran. Kalau Anda tidak mengenali talenta Anda dan tidak berfungsi maksimal di situ, bumi ini kehilangan Anda. Tuhan juga kehilangan investasi. Jadi, apakah orang harus jadi pengusaha? Jawabannya tentu tidak. Tetapi kalau Anda dipanggil untuk pengusaha dan Anda malah hobi untuk yang lain, maka Anda berhutang pada kehidupan dan Anda berhutang kepada sesama. Yang seharusnya ada orang-orang yang terberkati ketika Anda jadi pengusaha, Anda sibuk untuk urusan lain. Tuhan juga merasa investasinya nggak balik. Return on investment bisa 0 itu. Karena apa yang Tuhan berikan kepada Anda sebagai modal, itu ternyata tidak dimanfaatkan sebagaimana yang Tuhan mau. Jadi mengenali panggilan kita itu sebenarnya menjadi titik awal dari kebermaknaan hidup, kalau menurut saya. Jadi tadi saya senang dengar Pak Davi sharing, juga Pak Anta tadi dengan semangat memperkenalkan wadah ini. Wow, memberi kesempatan bagi orang-orang yang cocok, panggilannya sama, kumpul, saling membangun. Nah, papa mertua saya, gembala sidang yang tempat saya melayani, bilang begini, orang akan ngumpul dengan sejenisnya. Jadi kalau kita kerasan di kumpulan ini, berarti kita sejenis nih. Mari saling memberkati. Nah, kalau nggak kerasan pun nggak apa-apa, tapi cari perkumpulan yang lain, jangan mangkrak gitu, jangan mangkir. Anda mesti cari komunitas di mana Anda satu roh di sana. Lalu Anda akan jadi maksimal gitu. Ada orang yang mungkin ini kan beberapa teman mengenal tentang karunia profetik ya. Misalnya kalau karunia profetik, karunia ini. Kalau Anda mendapatkan konfirmasi dari Tuhan bahwa ada karunia Roh Kudus tertentu yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk menjadi berkat bagi banyak orang. What will you do? Anda akan mencari mentor dengan karunia yang sama. Sehingga Anda akan di-nurture. Kalau Anda akan frustrasi. Misalnya Anda ini punya karunia nubuat, kemudian Anda tidak dimentori oleh orang yang punya karunia nubuat, Anda dibilang sesat mulu. Ya kan? Bukannya berkembang, malah kemudian Anda jadi patah semangat kan? Salah mentor. Jadi nanti kalau diarahkan tentang mentor itu, jodoh mentor dan menti itu penting. Ya kan? Agar nanti bisa saling menghidupi. Demikian Pak Hendra. Oke, thank you Pak Hizkia. Saya suka tuh ya, be the best of yourself ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan stres ya. Saya hanya mau memastikan bahwa kita semua nggak berpikir, wah saya harus jadi bos, harus usaha apa saya ini ya.
saya harus jadi kayak dia, harus enggak. Karena setiap kita memang sudah punya talentanya, sudah punya hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Intinya adalah menjadi maksimal, be the best of ourselves, gitu ya, Pak Hizkia. Baik, thank you sharingnya, Pak Hizkia. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi di lain waktu ya, Pak ya. Siap. Saya akan serahkan kepada yang berikutnya Bapak Anta Kirana untuk bisa memberikan informasi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Silakan Pak Anta Kirana. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi luar biasa hari ini asupan vitamin motivasi, vitamin knowledge ya, juga vitamin untuk entrepreneurial spirit-nya Pak Hizkia. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk teman kita. Saya Thank you, berharap Pak Pak Hizkia Anta. masih akan lebih banyak lagi ya. Tolong Pak Hizkia punya penglihatan yang jauh ya. Siap. Sehingga dengan MCC hanya bukan hari ini tetapi bisa nanti panjang lagi ke depan ya, memberkati kita semuanya. Luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tadi Pak Hizkia katakan kita perlu sepakat di awal. Makanya kalau Anda perhatikan empowering community itu ada lambang logo orang jabat tangan ya. Kita harus cocok persis. Kita punya sebuah value yang sama bahwa para mentor akan mempunyai ketulusan ya apa yang bisa kita lakukan, dan mentee juga mempunyai 3 hal tadi ya, jangan bohong, jangan nggak sabaran, dan juga apalagi tuh yang satu lagi Pak, jangan apa tadi? Ya, Chemistry-nya nggak cocok. ya, jadi kita perlu satukan itu. Nah, nanti untuk next event kita rencanakan untuk tiap bulan kita jalankan ini, tetapi di dalam perjalanan itu sampai kita ketemu dengan event yang selanjutnya, mari yang cocok silakan join. Jika Bapak Ibu ingin terus diberdayakan di pekerjaannya, silakan join. Jika Bapak Ibu nanti ke depan ingin menjadi mentee dan diajar bagaimana membangun sebuah usaha lewat kompetensinya, join juga di WAG ini. Dan bagi Bapak Ibu yang berkata hari ini, Pak, saya mau jadi mentor atau saya mau jadi investor, silakan japri saya dan Pak Davi ya. Kita akan mempunyai grup sendiri di situ. Mari kita bahu-membahu untuk membangun jemaat kita sendiri agar kita semua dimaksimalkan Tuhan. Dan kisi-kisi untuk next chapter atau next event adalah bahwa pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis canvas model, di mana di situ nanti Bapak Ibu yang ingin punya bisnis akan diberikan pengetahuan dan kita akan membuka sebuah kesempatan. Yang punya bisnis, Anda ingin berbisnis, maka yang pertama Anda wajib punya rencana bisnis dan Anda wajib punya mentor. Nanti akan ada bantuan pendanaan dari kami yang akan diberikan kepada mentor, bukan kepada Anda ya, kepada mentor. Dan nanti akan dijelaskan jika bisnis plan-nya itu di-approve, disetujui, maka kita akan bahu-bahu bersama-sama untuk makin memaksimalkan potensi kita semuanya. Ya, jadi sampai ketemu dalam event selanjutnya. Pak Davi, apakah ada closing statement bagi kita? Oke ya, baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk perjumpaan pertemuan komunitas pemberdayaan ini pada hari ini. Kami telah banyak diberkati. Biarlah Tuhan kami memulai komunitas ini bukan untuk sebentar dan mengakhirinya, tetapi biarlah visi itu kuat di dalam diri kami semuanya untuk kami saling membantu satu dengan yang lain. Bapak yang baik, berkati Bapak Hizkia di dalam pekerjaannya, di dalam profesinya, di dalam kehidupan keluarganya, pelayanannya, pendidikannya, supaya terus beliau menjadi berkat terang garam bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, Engkau menyertai kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga doakan setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini, untuk supaya kami boleh menangkap pesan Tuhan. Dan biarkan Tuhan berbicara pribadi kepada kami, bahwa setiap kami diciptakan untuk sebuah tujuan panggilan, untuk sebuah rencana berbuat baik, sehingga kami bisa hidup di dalam panggilan Tuhan yang sebenarnya. Karena tatkala kami hidup di dalam panggilan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kebenaran, maka Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa kita lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita, dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita untuk terus mempersatukan kita, mengingatkan kita akan kebenaran, dan bahkan memampukan kita hidup di dalam kebenaran, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang terima berkat bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan yang Anda mau terus bergabung, join di WhatsApp group ECAC MCC ya. Silakan ada di kolom chat. Dan Terima kasih Pak Hizkia, Tuhan berkati ya. Sama-sama, Pak Anta. Semua, Pak Anta, semua, God bless ya. Thank you, Indra.